Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Hai, Shalom Victorious Kids. Apa kabarnya? Pastinya kabarnya luar biasa. Cici percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, keadaan yang sungguh luar biasa. Karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita juga mau memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, izinkan Cici mengucapkan kongsi pacai kepada adik-adik, kepada mama, kepada papa, kongsi pacai, kepada guru-guru sekolah minggu juga kongsi ya. Kita percaya bahwa setiap tahun baru ada berkat yang baru bagi setiap kita. Nah, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 14 Februari ya. Kalau orang-orang merayakan hari Valentine pada hari ini, kita juga mau merayakan hari kasih sayang adik-adik. Tapi hari Valentine itu bukan hanya tanggal 14 saja. Setiap hari kita juga bisa mengungkapkan kasih sayang kita kepada mama, kepada papa, Cece, Koko, Titi, Meme, semua orang, kepada Popo, kepada Kungkung, Naina, Yeye, Grandpa, Grandma. Kita bisa ungkapin hari kasih sayang kita ini setiap hari ya. Nah, tapi berhubung hari ini hari yang pas, hari Valentine, kita juga mau bertemakan kasih pagi hari ini ya. Kita mau memberikan kasih sayang kita kepada orang-orang terdekat kita, dan kita juga mau pagi hari ini mengungkapkan kasih sayang kita kepada siapa? Tuhan Yesus, Tuhan kita ya. Yuk adik-adik, diundang kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia, Allah yang baik. Mari kita siapkan hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita angkat suara kita yang terbaik bagi Allah kita yang sungguh baik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini
dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, Engkau baik. Yuk kita mau berdoa. Kita mau buka ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini, itu karena kemurahan-Mu, itu karena kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Sebentar kami mau memuji, menari buat nama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Biarlah ibadah ini mendatangkan sukacita, penghiburan, dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Ayo, mari kita mau menari buat Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menari bagi Allah kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Katakan sama-sama adik-adik. Yesus pokok, kita jarangnya tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Ayo, Yesus pokok. Siapa caranya? Kita caranya. Tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Sama-sama katakan. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Katakan sama-sama, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Tunjuk temannya. Yesus cinta semua. Yesus, Yesus, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Apa adik-adik? Tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah.
Biarlah ini menjadi doa kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Biarlah kita mau terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Kita mau melayani Dia, kita mau mencintai Dia lebih lagi, sungguh adik-adik. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Ini doa kami pagi hari ini kepadamu, Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You've died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Say, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Benar Tuhan, seperti kata di dalam pujian kami, bahwa sedari kami kecil, kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. Sedari kami kecil, kami mau melayani Tuhan. Sedari kami kecil, kami mau mencintai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Engkau yang mengurapi kepada Cici Sisi yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah kami semua boleh memiliki telinga seorang murid, sehingga setiap firman Tuhan boleh kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom Victorious Kids.
Kids, apa kabar? Pasti luar biasa. How's your day? Pasti semuanya dalam keadaan yang sangat baik. Puji Tuhan. Kalau gitu Sisi boleh lihat senyumnya dulu dong. Ayo kasih senyum yang paling manis. Wah, pinter-pinter semuanya. Hari ini semuanya cantik. Hari ini semuanya ganteng. Hari ini semuanya luar biasa. Ya, adik-adik, ada yang tahu nggak tema firman Tuhan kita hari ini apa ya? Temanya adalah apa? Love in Action. Ayo kita ulang sama-sama ya. Tema kita hari ini adalah Love in Action. Iya, apa sih itu love in action? Love in action itu artinya kasih yang diperlihatkan, kasih yang dilakukan, kasih yang diperbuat. Terus apa lagi? Kasih yang dikerjakan, kasih yang dipraktekkan. Artinya ketika kita berkata kepada sahabat kita, atau kepada papa mama kita, atau kepada orang-orang di sekitar kita, I love you, itu bukan cuma sekedar di mulut saja, tapi kita mempraktekkan kasih itu sendiri. Kalau misalkan kita mengasihi adik kita atau kita mengasihi kakak kita pasti akan menunjukkan perbuatan kasih kepada mereka. Itulah yang disebut dengan love in action. Terkadang adik-adik, biasanya kalau kita mengatakan saya mengasihi kamu atau I love you, itu hanya di mulut saja. Tapi Sisi percaya Victorious Kids tidak ada yang seperti itu. Semuanya Victorious Kids pasti luar biasa. Pasti bisa melakukan perbuatan kasih dimanapun kita berada. Ayo adik-adik, sebelum Sisi melanjutkan, kita mau saksikan kisah dari firman Tuhan berikut ini ya. Kita akan menyaksikan satu buah film yang menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati, orang Samaria yang mempraktekkan kasih. Ayo semuanya duduk dengan manis, jangan ngobrol, kita perhatikan film ini dengan baik. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria yang murah hati. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba, datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Yeay, kita ketemu lagi. Iya, siapa yang menyaksikan filmnya dengan serius? Siapa yang fokus menyaksikan film yang baru saja diputar? Iya, kalau adik-adik menontonnya dengan serius, adik-adik pasti mengerti jalan ceritanya. Orang Samaria yang murah hati tertulis di dalam firman Tuhan di dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dengan perikop yang sama dengan judul filmnya, Orang Samaria yang Murah Hati. Dari adik-adik yang sudah menyaksikan film tadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari sikap orang Samaria yang murah hati ini ketika berbuat baik, ketika berbuat kasih, ketika mempraktekkan kasih? Adik-adik pasti tadi sudah lihat dong bahwa ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan, dan pada saat di perjalanan dia dirampok. Setelah dirampok dia dipukulin sampai mukanya pada bonyok, sampai malah dibilangnya apa? Setengah mati. Kalau setengah mati itu artinya apa? Hampir mati. Artinya luka yang ada di tubuhnya itu sangat parah. Pasti sakit. Buktinya orangnya sampai apa tadi? Pingsan di jalan. Siapa yang pernah lihat orang pingsan di jalan? Nah, kalau kita melihat orang yang pingsan di jalan atau jatuh di jalan, kita pasti sudah bisa menebaknya bahwa orang itu mengalami atau merasakan kesakitan yang luar biasa. Sakitnya bukan kayak cuma sekedar sakit dicubit, tapi satu badannya semua pada sakit, banyak luka. Ketika orang ini dirampok dan dipukuli, ada siapa yang lewat? Ada seorang imam yang lewat. Imam ini apa sih? Imam ini kalau zaman sekarang adalah seorang hamba Tuhan. Tapi imam ini peduli gak ya? Imam ini menunjukkan perbuatan kasih gak ya? Enggak. Dia malah sengaja melewatinya dari seberang jalan. Jalannya jauh. Akhirnya orang ini tidak ditolong. Kemudian ada lagi yang lewat. Seorang Lewi. Lewi itu kalau zaman sekarang seperti pelayan Tuhan. Setiap hari datang ke gereja, setiap hari beribadah, mendengarkan firman Tuhan tentang kamu harus mengasihi sesamamu. Ya, saya mau. Siapa yang di sini mau mengasihi orang-orang di sekitar kita? Ya, saya mau. Tapi ketika bertemu dengan orang yang kesakitan, apakah orang Lewi ini menolong? Tidak juga. Dia malah pura-pura nggak lihat. Udah pura-pura nggak lihat aja lah. Udahlah, nggak usah lihat lah. Udah lewatin aja. Orang ini tetap mengalami kesakitan. Sampai akhirnya apa? Orang Samaria yang lewat dengan kudanya. Adik-adik, orang Samaria ini tidak akrab dengan orang Yahudi. Orang Samaria ini bahkan cenderung dibenci oleh orang Yahudi. Tapi justru orang Samaria ini yang punya belas kasihan. Dia bermurah hati. Oleh karena itu dia disebut dengan orang Samaria yang murah hati. Ketika dia melihat ada orang yang terjatuh di jalan, badannya penuh dengan luka, dia kesakitan, kehilangan harta benda, tidak berpakaian, dia berbelas kasihan. Dia menolong. Bukan cuma sekedar menolong yang biasa-biasa aja. Bukan cuma diobatin badannya, dikasih minum lalu ditinggal, tidak.
tapi justru dinaikkan ke atas kudanya. Orang Samaria yang tadinya naik kuda malah turun, nuntunin kuda. Kudanya didudukin sama orang yang tadi kesakitan. Dari orang Samaria yang murah hati ini kita bisa belajar 4 hal. Berapa hal? 4 hal. Yang pertama, orang Samaria ini mengasihi dengan cara yang benar. Apa? Orang Samaria ini mengasihi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar artinya orang Samaria ini mengasihi dengan ketulusan hatinya. Meskipun orang Samaria tidak akur dengan orang Yahudi, meskipun orang Samaria cenderung saling membenci dengan orang Yahudi, tapi dia tidak berdiam diri. Dia menolong dengan tulus. Orang Samaria ini pasti tahu orang yang dirampok, orang yang dipukul ini adalah orang Yahudi. Tapi dia mengasihi dengan cara yang benar, dengan ketulusan hatinya. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari orang Samaria yang murah hati ini adalah orang Samaria ini melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tadi Cici udah sebut, orang Samaria dan orang Yahudi itu kerap kali bermusuhan, mereka tidak akur. Tapi orang Samaria ini mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan. Dia mengasihi musuhnya dan berdoa buat yang menganiaya dia. Meskipun mungkin orang Yahudi ini tidak melakukan penganiayaan terhadap orang Samaria yang murah hati ini, tapi orang Samaria yang murah hati ini mengasihi musuhnya. Bukan dengan perkataan, bukan cuma diucapkan dari mulut, tapi dipraktekkan, dilakukan. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari orang Samaria yang murah hati ini adalah taat. Apa? Taat. T-A-A-T, taat. Orang Samaria ini taat. Kita pun harus taat. Taat kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 27. Adik-adik bisa baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang terutama. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari orang Samaria yang murah hati ini adalah kita belajar taat. Taat kepada firman Tuhan. Untuk bisa mengasihi apa? Mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada di Lukas 10 ayat 27. Hal keempat yang bisa kita pelajari dari orang Samaria yang murah hati ini adalah apa? Orang Samaria yang murah hati ini tidak pilih-pilih ketika dia mengasihi orang lain. Orang Samaria yang murah hati ini tidak pilih-pilih ketika mempraktekkan kasihnya kepada orang lain. Biasanya adik-adik, kalau kita mau mengasihi orang, kita suka pilih-pilih. Benar nggak? Dulu waktu Cici belum mempelajari atau belum belajar mempraktekkan firman Tuhan, Cici juga seperti itu adik-adik. Cici hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi Cici. Cici hanya mau berbuat baik kepada orang-orang yang baik kepada Cici. Tapi ternyata firman Tuhan mengajarkan kita tidak seperti itu. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Siapa saja. Tuhan tidak menyebutkan namanya loh. Tuhan tidak bilang, Sisi, kamu hanya harus mengasihi Franz, atau Sisi, kamu hanya harus mengasihi Diana. Tidak. Tapi firman Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama manusia. Artinya manusia yang ada di sekitar kita. Siapapun orang yang ada di sekeliling kita. Tanpa harus pilih-pilih. Meskipun orang itu jahat sama kita, Ci. Yes. Meskipun orang itu menyakiti kita, Ci.
Yes, meskipun orang itu kita tidak kenal, Ci. Yes, betul. Siapapun dia, kita harus mempraktekkan kasih. Kita harus mengasihi dia tanpa pilih-pilih. Susah nggak? Pasti susah jawabannya. Tapi kita yakin kita pasti bisa. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus, karena ada Roh Kudus yang memampukan setiap kita. 4 hal yang bisa kita pelajari dari orang Samaria yang murah hati tentang love in action. Apa? Yang pertama, kita harus mengasihi dengan benar. Mengasihi dengan benar artinya mengasihi dengan ketulusan. Mengasihi bukan hanya lewat perkataan, tapi juga lewat perbuatan. Terus apalagi? Yang kedua, melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi orang yang menganiaya kita, mengasihi musuh kita sendiri. Yang ketiga, taat. Kita taat dengan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang keempat, ketika kita mengasihi, kita tidak boleh pilih-pilih. Jadi, mengasihi itu bukan bicara tentang perasaan, tapi bicara tentang apa? Pilihan, tentang perbuatan. Jangan hanya sekedar mulutnya berkata, aku mengasihi kamu, tapi tidak pernah berbuat apa-apa. No, love in action. Ketika kita berkata kita mengasihi seseorang, saya mengasihi kamu, maka tunjukkanlah dengan perbuatanmu. Caranya gimana? Misalkan ada orang yang minta tolong sama kita, tolongin saya dong, saya sedang kesusahan, tolongin saya dong, saya nggak bisa. Kita bantu dia. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Ya, adik-adik Victorious Kids pasti bisa melakukannya. Mulai hari ini kita mau mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Love in action. Selamat mengasihi. Nanti ada ayat hafalannya ya. Tertulis di dalam Lukas 10 ayat 27. Dihafalkan dan jangan lupa dikirimkan kepada guru kelasnya masing-masing. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami pelajari hari ini. Kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kami, bukan hanya dengan perkataan, tetapi kami juga bisa mengasihi dengan perbuatan kami. Love in action. Biarlah setiap kami, dimanapun kami berada, kami bisa mempraktekkan kasih itu. Kami bisa memancarkan kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mungkin belum mempraktekkan kasih itu. Mulai saat ini kami mau terus belajar untuk menebarkan kasih dimanapun kami berada. Roh Kudus mampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Iya, God bless you. Yuk kita ungkapkan rasa cinta kita pagi hari ini. Sama-sama kita nyanyi ya. LOVE. Sama-sama bergerak. Ayo adik-adik. I say L, I say LO. LOVE, LOVE.
Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. I say L. Mana L? I say L-O. Bentuk O-nya. L-O-V. Mana V-nya? L-O-V-E. Everybody needs the love. 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 Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom adik-adik, ibadah kita telah selesai dan kini saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah pada siang hari ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pimpinanmu, penyertaanmu dalam kami beribadah secara online pada pagi hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat segala pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan, kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah secara online. Kami bersyukur ya Tuhan, juga untuk firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami nggak mau cuman omdo Tuhan, kami ngomong doang kasih-kasih, tapi kami mau melakukan kasih itu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua dimanapun kami berada, dalam sekolah kami, secara online juga. Engkau yang memberkati, Engkau memberkati juga orang tua kami, papa mama yang bekerja mencari nafkah untuk kami. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kehidupan kami juga boleh selalu menjadi berkat dan menjadi terang, menjadi garam dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kini saatnya Tuhan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Yuk adik-adik kita arahkan hati, pikiran dan tangan kita ke surga, sumber segala berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kalian berada dan terus memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Dan tidak lupa Kofras mengucapkan Kungsi Facai. Sinian Kuailer, Cu Yesu, Ainimen. Bye-bye. God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.